Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Berem TV, apa kabar Anda? Senang sekali nih, saya udah nggak di studio, saya dibawa jalan-jalan, masih di daerah kota Bandung tentunya, di kawasan Dago. Saya saat ini berada di kantor OJK Regional Jawa Barat dan tentunya akan berbincang langsung bersama Ketua OJK Regional 2 Jawa Barat, Bapak Indarto Budi Witono. Assalamualaikum, halo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Santi. Terima kasih loh sudah mengundang kami ke sini. Sama-sama. Kabar sebaik ya Pak ya? Alhamdulillah, tapi saya bukan ketua OJK, disebutnya kepala. Kepala. Oke. Beliau adalah Kepala OJK Regional Jawa Barat yang memang hari ini spesial sekali ingin memberikan banyak informasi kepada pemirsa Bandung TV. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan. Kesibukan hari ini apa saja Pak? Kalau boleh kita sharing ke pemirsa. Ya banyak sih. Tapi yang pagi biasa kalau kami itu di kantor regional 2 Jawa Barat, kegiatan pagi adalah olahraga. Olahraga pagi kita sudah tadi sekitar 4 kilo, 5 kiloan lumayan lah jalan dan lari. Kemudian tadi ngobrol-ngobrol kebetulan di salah satu ruangan kita dipakai untuk pertemuan KR1, ada Bank DKI di bawah. Jadi kita memang menggunakan ruangan ini untuk segala macam kegiatan. Kemudian juga ada teman-teman yang asik juga dengan Zoom karena memang ada fasilitas Zoom ini menjadi fasilitas yang menjadi common yang biasa digunakan oleh seluruh karyawan dengan pihak di kantor pusat ataupun dengan pihak lain dalam rangka untuk mengklarifikasi atau berbagi ilmu. Selain itu juga barusan saya sebetulnya sedang mengikuti kegiatan Widya Suara. Jadi ada sharing dari rekan kita yang menjelang pensiun dan punya kemampuan pengalaman yang baik. Kebetulan materi hari ini terkait dengan pelindungan konsumen. Jadi Pak Agus mereka menyampaikan banyak kegiatan. Jadi harus pandai-pandailah kita membagi mana yang prioritas. Oke, salah satunya kegiatan ini juga luar biasa banget, luar biasa. Prioritas karena harus memberikan banyak informasi kepada pemirsa Bandung TV karena tema kita hari ini pemirsa dan Bapak ini berkaitan dengan waspada modus kejahatan keuangan digital. Ini transformasi teknologi tidak bisa dibendung lagi ya Pak ya. Betul. Setiap hari ada saja update mengenai aplikasi dan perkembangan teknologi, terutama untuk kita-kita yang masih awam barangkali untuk memanfaatkan teknologi, apalagi dalam bidang keuangan. Nggak ada teknologi, uang aja sensitif ya Pak ya. Apalagi ada teknologi saat ini yang mau nggak mau kita harus lari juga untuk bisa memahami mengenai literasi keuangan, apalagi dengan digitalisasi. Bapak, kalau kita memang ada di situasi seperti itu, OJK pasti punya tanggung jawab yang luar biasa. Bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai tugasnya saat ini berkaitan dengan perkembangan teknologi digital keuangan? Baik, terima kasih Teh Sinta. Tapi sebelum ke sana, alangkah baiknya kita menjelaskan dulu kepada pemirsa terkait dengan apa itu OJK. Iya, silakan Pak. Tugas-tugasnya ya Pak ya? Iya betul, karena Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Kemudian terjadi penguatan juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Kita sering nyebutnya adalah Undang-Undang P2SK. Jadi di sana sudah dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen. Lembaga negara yang independen yang memiliki, tapi independen pun ada sesuai dengan kewenangan dan tugasnya. Fungsinya adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Harus terintegrasi. Terintegrasi karena memang ada kelebihan dulu tidak terintegrasi waktu pengawasan kita di Bank Indonesia waktu itu hanya perbankan. Jadi sekarang terintegrasi bisa meliputi semuanya. Kemudian juga kita harus meyakinkan terpeliharanya stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai kewenangan juga. Kemudian juga kita harus bisa meyakinkan terkait dengan memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Jadi itu adalah fungsi utama dari OJK. Tadi kan terkait dengan tugas-tugasnya, otomatis tadi terkait dengan tugas pengaturan. Kalau kita bicara itu ada 3M, mengatur, mengawasi, dan melindungi. Itu sebenarnya banyak tugasnya, tetapi yang seringkali kita sampaikan sekurang-kurangnya masyarakat paham bahwa kita melakukan 3 itu. Nah, terkait dengan siapa yang diatur dan siapa yang diawasi. Nah, itu penting sekali buat pemirsa juga bahwa
yang diatur itu dahulu waktu kita bicara tahun 2011, kita hanya bicara perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Sekarang sudah diperluas lagi karena memang ada istilah lagi kita sebut dengan ITSK, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Di situ juga nanti kita harus melakukan pengawasan terkait dengan aset kripto yang sedang ramai sekali. Kemudian juga kita ada terkait dengan di pasar modal tuh ada nanti bursa karbon. Jadi bahkan yang sedang ramai dibicarakan adalah OJK akan melakukan pengawasan di koperasi, tapi koperasi simpan pinjam itu kan sampai rame nih karena tapi ini belum berjalan, masih dalam proses, tetapi ada aja perluasan dari tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dan juga OJK juga punya tugas untuk melakukan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Jadi banyak sekali tugas di OJK. Kembali terkait dengan digital itu sebetulnya itu kan suatu hal yang luar biasa, bisa menjadi mudah, menjadi lancar, atau bahkan menjadi mempersulit. Cepat. Nah, sebetulnya tidak mempersulit. Konteksnya adalah masalah adanya oknum-oknum. Nah, ini kan oknum-oknum yang menggunakan proses cepat, proses mudah, proses lancar itu untuk hal-hal dalam tanda kutip kepentingan mereka sendiri. Dan perlu diketahui juga bahwa tidak semua masyarakat itu melek terkait dengan teknologi. Nah, jadi apalagi di daerah-daerah ya mungkin di beberapa tempat lah, kadang kita juga tidak mengikuti secara detail terkait perkembangan digital. Nah itulah yang hal-hal yang menjadikan masyarakat perlu kami sampaikan, perlu kami edukasi apa sih yang perlu mendapat perhatian masyarakat terkait ini. Jadi itu banyak sekali Teh Sinta. Ya kalau Teh Sinta tadi sudah sampaikan digitalisasi banyak pinjaman online ilegal. Sebetulnya seperti ini. Kita itu sebetulnya kalau kita itu ada yang namanya Satgas Waspada Investasi. Tapi sekarang namanya sudah berubah. Jadi apa Pak? Satgas PAKI. PAKI itu singkatan. Apa itu Pak? Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Jadi kita sebut Satgas PAKI. Kita itu berkoordinasi dengan tim cyber portal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita sama karena memang kan tadi bicara digital. Berarti mau nggak mau kita OJK tidak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama. Kita juga bersama-sama dengan APH lain otomatis. Nah bahkan di bulan Agustus itu ada hal bersama-sama kita melakukan penghentian dan pemblokiran 288 entitas ilegal. Entitas ilegal itu bisa juga investasi ilegal, entitas pinjaman online ilegal, bisa juga entitas gadai ilegal. Jadi semua yang ilegal berbasisnya online. Yang kita berbasis online. Jadi karena kita tadi kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bahkan sebagai informasi ini buat Teh Sinta dan buat pemirsa, dari tahun 2017 sampai tadi kan bicara Agustus sampai dengan awal September aja. Kita sudah melakukan penghentian dan pemblokiran 7.200 entitas ilegal. 7.000 Pak. Dari 7.200 itu sekitar 1.196 itu adalah entitas investasi ilegal. Kemudian nanti karakteristiknya akan sama Pak? Ya karakteristik otomatis sama. Saya teruskan dahulu. Karena di situ yang paling besar adalah entitas pinjaman online ilegal. Itu mencapai 5.753. Dari 7.200. Dari 7.200. Ada lagi entitas gadai ilegal. Ada sekitar 251. Dan sekarang yang berkembang lagi kalau mungkin Teh Sinta pernah dengar pinjaman pribadi. PinPri. Nah, PinPri ini bahkan baru-baru ini sudah dihentikan 15 PinPri yang berpotensi terjadi penyalahgunaan data pribadi, penyebaran data pribadi. Karena kan modusnya PinPri ini cukup unik kan sebetulnya. Tiba-tiba udah kita bicara rame pinjol ilegal, tiba-tiba muncul PinPri. PinPri itu ya akhirnya perseorangan nih, bukan bicara pada perseorangan menawarkan
pinjaman kepada orang, tapi mereka itu diminta untuk menyampaikan data pribadi, bisa KTP lah, bisa foto, bisa segala macam lengkap itu. Dan itu datanya hati-hati bisa digunakan untuk hal-hal yang dalam tanda kutip itu untuk merugikan yang bersangkutan si peminjamnya itu. Oke, jadi sangat complicated ya Pak. Betul. Di digitalisasi ini. Betul, makanya saya terima kasih kepada TVRI Bandung karena memang ini bagian dari kami untuk mengedukasi masyarakat. Masyarakat itu tidak dari berdasarkan survei ada 28% masyarakat yang tidak bisa membedakan pinjaman online ini legal atau ilegal. Tahan dulu Bapak. Siap. Kita akan membahasnya lebih lengkap lagi berkaitan tadi dengan legal dan ilegalnya seperti apa. Setelah jeda kami kembali untuk Anda bersama OJK Jawa Barat.